Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan pementasan terbaik dari putra-putri SDIT Permata Mulia Angkatan ke-9. Operet kali ini mengangkat kisah seorang remaja dalam menemukan jati dirinya menjadi anak yang berbakti, solih, dan berprestasi. Dalam perjalanannya, banyak onak dan duri, rintangan dan ujian hidup yang harus ia hadapi, hingga sempat membuat ia keluar dari rel yang seharusnya ia lewati. Bagaimana kisahnya? Dan apa yang membuatnya bisa menemukan proses terbaik dalam menemukan jati dirinya? Hadirin yang berbahagia, inilah pemeran operet Surat Cinta dari Ibu. Arsfa sebagai Azam, Kirana sebagai Ibu Siti, Filzah sebagai Ibu Halimah, Kalin sebagai Ibu Arin, Iva sebagai Ibu Ida, Restu sebagai Dimas, Syafiq sebagai Rio, Kianu dan Fahri sebagai teman Rio, Zayan dan Niswa sebagai MC Wisuda. Hadirin yang berbahagia, inilah operet Surat Cinta dari Ibu. Selamat menyaksikan. Di kelas 9 SMP Harapan terdapat siswa yang bernama Azam. Ia seorang remaja yang ceria, semangat, dan penuh prestasi. Hidupnya bahagia di tengah-tengah keluarga yang harmonis bersama ayah dan ibunya. Keadaan berubah semenjak ayahnya meninggal dan ibunya terpaksa banting tulang, memeras keringat demi menafkahi keluarga dengan menjadi pedagang sayur. Azam sering mendapat perlakuan yang kurang baik dari teman-temannya. Ia menjadi korban bullying verbal dengan label anak yatim. Tak jarang pula pekerjaan ibunya menjadi bahan ejekan. Akhirnya Azam menjadi anak yang tertutup, malas sekolah, dan malu dengan profesi ibunya. Suasana pagi di SMP Harapan. Bel masuk berbunyi. Siswa pun bergegas masuk ke kelas masing-masing. Sementara Azam masih belum terlihat. Ia datang terlambat hari ini. Naik sepeda datang ke sekolah. Tidak lupa seragam putih biru. Kelas 9 yang solih-solihah, jawablah salam dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? Just fine. Sugeng enjang rencang pripun kabare? Sae. Selamat pagi untukku, selamat pagi untukmu, selamat pagi semua. I love you. Terima kasih. Di saat Bu Halimah membuka pelajaran, terdengar suara ketukan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa datang terlambat, Nak? Paling Azam ikut ibunya keliling jualan sayur, Bu. Astagfirullahaladzim. Mas Rio, kok bicaranya seperti itu? Teman-teman, boleh nggak kita saling mengejek dan bermusuhan? Azam duduk di sebelah Dimas. Dimas adalah teman dekat Azam. Ia memahami kondisi Azam dan berusaha selalu membesarkan hati Azam. Zam, sudah sehat? Alhamdulillah, Dim, sudah mendingan. Omongan Rio tadi tidak usah dimasukkan ke hati, Zam. Rio memang usil. Di sela-sela pelajaran, Bu Halimah mengamati Azam. Ia bisa merasakan perubahan yang terjadi pada Azam. Sejak ayahnya meninggal, Azam menjadi kurang semangat belajar, tertutup, pendiam, dan sering murung. Bel istirahat pun berbunyi. Bu Halimah pun meninggalkan kelas. Zam, ayo ke kantin. Ah kamu Dim, Azam mana punya uang, kan anak yatim.
Rio, jangan ngomong seperti itu. Coba kamu bayangkan jika kamu di posisi Azam saat ini. Aku kan bicara fakta. Bapaknya sudah meninggal, ibunya jualan sayur, mana mungkin punya uang. Mendengar ejekan Rio yang kesekian kalinya membuat Azam tidak bisa membendung amarahnya. Azam memukul Rio. Rio pun membalas pukulan Azam. Teman-temannya mencoba melerai keduanya, sementara Dimas bergegas menyampaikan kejadian kepada Bu Halimah. Sesampainya di kelas, Bu Halimah mendapati Azam dan Rio masih saling memukul. Astagfirullahaladzim. Azam, Rio, hentikan. Mendengar suara Bu Halimah, Azam dan Rio pun menghentikan pertengkaran. Wajah keduanya tampak memar. Bu Halimah membawa keduanya ke ruang guru BP. Kenapa kalian bertengkar? Azam, Rio, ayo jawab. Azam yang memukul saya duluan, Bu. Azam, apakah benar kamu yang memukul Rio duluan? Ayo Azam, kamu bisa cerita, biar ibu bisa bantu kalau kamu ada masalah. Sejak ayah meninggal, Rio selalu menghina Azam anak yatim dan mengejek pekerjaan ibu saya sebagai tukang sayur, Bu. Bu Halimah menghela nafas panjang. Beliau bisa memahami Azam yang masih sedih terpukul ditinggal ayahnya harus menahan sakitnya ejekan Rio selama ini. Rio, benar seperti itu? Iya, Bu. Mas Rio, kira-kira ada nggak anak yang mau menjadi yatim? Nggak ada kan? Terus, apa dosa jika seorang ibu menjadi tukang sayur? Tidak, Bu. Tidak ada pekerjaan yang hina. Tukang sayur, tukang parkir, bahkan seorang petani yang bajunya penuh dengan lumpur tidak menjadikannya menjadi hina. Kemuliaan seseorang bukan dari pekerjaannya, tetapi dari ketakwaannya. Rio dan Azam sama-sama tertunduk dan terdiam. Mereka menyadari kesalahannya. Mereka sadar bahwasanya pangkat atau pekerjaan orang tua dan kepandaian hanyalah titipan. Kapanpun Allah mau mengambilnya, sangatlah mudah. Kesyukuran yang harus dimunculkan, bukan kesombongan. Akhirnya, keduanya berbaikan dan saling memaafkan. Di teras rumah, Bu Siti duduk termenung, memikirkan sikap Azam yang semakin hari semakin cuek dan murung. Apalagi setelah mendapat laporan dari Bu Halimah tentang pertengkaran Azam dan Rio di sekolah. Bu Siti semakin khawatir dengan anak semata wayangnya. Sesaat kemudian, tampak Azam yang baru pulang dari sekolah dengan wajah lesu. Assalamualaikum nak, sudah pulang. Kamu sudah makan? Azam hanya terdiam melewati ibunya. Tanpa menjawab salam, ia bergegas menuju kamar. Bu Siti menghela nafas panjang sambil beristighfar melihat sikap acuh anaknya. Setelah Azam berangkat sekolah, Bu Siti melanjutkan aktivitasnya, bersih-bersih rumah dan menyiapkan barang dagangan sambil menahan rasa sakit di perutnya. Tak kuasa dengan rasa sakitnya, ia pun terkulai lemas. Di saat yang bersamaan, datang Bu Ida yang membantu dan membawa Bu Siti ke rumah sakit terdekat. Setelah dilakukan pemeriksaan, Bu Siti didiagnosa mengidap kanker lambung. Bu Ida, pangapunten sampun ngerepoti panjenengan. Mboten punapa Bu, sampun kewajibanipun. Bilih kalih tangga tepalih kedah guyub rukun. Matur suwun nggih Bu, sekalian kula nyuwun tulung, perkawis sakite kula ampun diceritakaken kalih Azam. Oh, injih Bu Siti, insyaallah siap. Engkang sabar nggih, mugi-mugi enggal saras. Dengan sakit yang dideritanya, Bu Siti membuat sebuah keputusan dan hendak ia sampaikan kepada Bu Halimah. Bu Siti datang ke sekolah untuk menemui Bu Halimah. Setelah sekian lama berbincang, akhirnya Bu Siti menyampaikan maksud utamanya datang ke sekolah.
Mohon maaf sebelumnya, Bu. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan dan mau merepotkan Ibu lagi. Hal penting apa, Bu? Selagi saya masih bisa bantu, insya Allah pasti saya siap membantu. Sebenarnya saya sakit, Bu. Diagnosa dari dokter, saya terkena kanker lambung. Saran dokter, seharusnya saya dirawat dan mendapatkan tindakan. Namun, karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka saya jarang sekali periksa. Tapi tolong ya, Bu, jangan ceritakan ini ke Azam ya. Ya Allah, lalu apa yang bisa saya bantu, Bu? Dengan kondisi kesehatan seperti ini, sepertinya saya tidak bisa membersamai Azam lebih lama, Bu. Astaghfirullahaladzim. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Bu Siti berpesan kepada Bu Halimah untuk bisa mengarahkan Azam masuk pondok pesantren nantinya. Bu Halimah pun menyanggupi permintaan Bu Siti. Setelah pertengkaran terakhirnya dengan Rio, Azam merasa lebih nyaman di sekolah dan sudah mulai sedikit terbuka karena tidak lagi mengalami pembulian. Bu Halimah senantiasa mengamati perubahan sikap Azam. Beliau tersenyum bahagia melihat Azam yang semakin hari semakin bertambah baik. Bel istirahat berbunyi. Bu Halimah mendekati Azam yang sedang duduk di taman kelas dan mengajaknya berbicara. Mas Azam, bolehkah Ibu bicara sebentar? Ya Bu, boleh, silahkan. Azam, Ibu tahu, kamu pasti sedih dengan kepergian ayahmu. Ibumu pasti juga sedih, tapi tidak menunjukkan kesedihannya. Beliau berusaha tabah dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Apakah kamu malu dengan pekerjaan ibumu saat ini? Ya Bu, Azam malu karena sering diajak teman-teman. Rio dan teman-teman lainnya masih suka mengejek kamu tidak? Alhamdulillah, sudah tidak lagi Bu. Kamu merasa tidak, sejak ayahmu meninggal, sikapmu berubah, termasuk kepada ibumu di rumah? Iya Bu. Kamu harus berubah jadi lebih baik ya. Kamu harus jadi anak yang membanggakan. Jangan sampai menyakiti hati ibu, dan jangan sampai kamu menyesal. Iya Bu, terima kasih. Insya Allah Azam akan berubah menjadi lebih baik lagi. Ibu, Assalamualaikum. Bu Siti heran sekaligus senang dengan perubahan sikap Azam siang ini. Dari bibirnya terkulum senyum, pertanda hatinya bahagia dengan perubahan sikap Azam. Waalaikumsalam. Segera ganti baju dan makan ya, Nak. Bu Siti tidak pernah menampakkan rasa sakitnya pada Azam. Di penghujung malam, saat Azam sudah terlelap, Bu Siti mengadukan nasibnya pada Sang Pencipta. Dalam sujud panjangnya, ia hanya bisa pasrah dan sabar atas segala takdirnya. Dalam doanya, ia berharap yang terbaik untuk Azam. Karena merasa kondisinya semakin lemah, setelah berdoa, Bu Siti menuliskan segala harapannya pada Azam di secari kertas. Mengingat kondisi Bu Siti yang semakin lemah, Bu Halimah bertekad menceritakan sakit yang diderita Bu Siti kepada Azam. Meski sudah berjanji untuk tidak menceritakannya, Bu Halimah berharap Azam bisa lebih berbakti kepada ibunya selagi masih ada kesempatan. Azam, sebelumnya Ibu minta maaf karena baru menyampaikannya sekarang. Sebenarnya ibumu sedang sakit, Nak. Tapi beliau berpesan agar sakitnya disembunyikan darimu. Ibuku sakit apa Bu? Ibu sudah janji tidak menyampaikan tentang sakit yang diderita ibumu. Namun ibu pikir kamu berhak tahu, agar kamu lebih perhatian dan berbakti dengan ibumu.
dan jangan sampai menyesal di kemudian hari. Mendengar penjelasan Bu Halimah membuat dada Azam sesak. Air matanya tak terbendung. Muncul kerinduan yang begitu besar terhadap ibunya. Terbayang setiap kesalahan karena telah abai dengan ibunya selama ini. Keinginannya hanya satu, segera pulang ke rumah, berjumpa dengan ibunya untuk meminta maaf. Di saat Azam pulang, Bu Siti dilarikan ke rumah sakit. Tak lama kemudian Bu Halimah mendapat kabar bahwa Bu Siti telah meninggal. Begitu tiba di rumah, Azam terkejut melihat banyak orang berkumpul di rumahnya. Terbayang kejadian beberapa waktu lalu saat ayahnya meninggal. Dengan langkah cepat, dia masuk rumah dan berharap semua baik-baik saja. Dia segera mencari ibunya dengan tidak mempedulikan tatapan mata orang yang dilaluinya. Ibu di mana? Tetangga yang melihat kesedihan Azam pun tak kuasa menyampaikan kabar duka. Mereka ikut menangis melihatnya. Bu Halimah tiba di rumah Azam. Beliau yang sudah tahu bahwa Bu Siti sudah meninggal tetap berusaha tegar walaupun kesedihan beliau rasakan. Bu Halimah mendekati Azam, mengajaknya duduk dan dengan hati-hati menyampaikan kabar meninggalnya sang ibu. Tenangkan dirimu, nak. Ikhlaskan ya. Allah tahu yang terbaik. Sekarang ibumu sudah tidak merasa sakit lagi. Beliau orang baik. Insya Allah beliau husnul khatimah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maafin Azam, Bu. Azam banyak salah sama ibu selama ini. Tak lama kemudian terdengar sirene ambulan. Azam bergegas menghampiri ambulan untuk melihat jenazah ibunya. Maafkan Azam, Bu. Azam sayang ibu. Ya Allah, terimalah semua amal ibuku dan tepatkanlah di sisi terbaikmu. Amin. Yang sabar ya, nak. Ibumu orang baik. Insya Allah husnul khatimah. Doakan ibumu agar mendapat tempat terbaik di sisinya. Setelah Bu Siti dimakamkan, Bu Halimah bermaksud mengadopsi Azam. Beliau menyampaikan wasiat terakhir Bu Siti untuk Azam, yaitu agar Azam melanjutkan ke pondok pesantren, mendalami Al-Quran dan ilmu agama agar bermanfaat bagi sesama. Mendengar wasiat tersebut, Azam kembali merasakan kerinduan yang sangat kepada ibunya. Untuk mengobati rasa rindunya, ia meminta izin kepada Bu Halimah masuk ke kamar ibunya. Matanya tertuju pada sebuah kotak yang terletak di atas meja. Perlahan ia mendekatinya, lalu membukanya. Melihat isi kotak membuat derayan air matanya semakin deras. Sebuah Al-Quran, sepasang koko, sarung dan sajadah, serta sebuah amplop bertuliskan untuk Azamku tercinta. Amplop pun ia buka lalu membacanya. Azam anakku, ibu sangat menyayangimu. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu bersabar atas setiap ujian yang diberikan. Nak, ibu minta maaf jika setelah ayahmu meninggal, ibu terpaksa berjualan sayur dan itu membuatmu malu. Ibu lakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhanmu. Ibu berharap bisa menyisihkan sedikit untuk masa depanmu. Saat kamu membaca surat ini, mungkin ibu sudah tiada. Besar harapan ibu bisa mendampingi kamu sampai kamu dewasa. Tetapi sepertinya tidak hanya usia ibu yang semakin tua, kondisi fisik ibu juga semakin lemah.
Jika hal itu benar terjadi, maafkan ibu ya nak, tidak bisa membersamaimu sampai kamu dewasa. Pesan ibu, jangan larut pada kesedihan. Allah mengujimu seperti ini, bukan berarti Allah tidak sayang sama kamu. Jika kamu ridho dan sabar, semoga Allah memberi balasan yang terbaik untukmu nak. Kelak, jika kamu sedih atau kangen dengan bapak ibu, alihkan kesedihanmu dengan tilawah dan menghafal Al-Quran. Ibu doakan kamu dimudahkan menjadi penghafal Al-Quran, agar kelak bisa menjadi penuntun kami ke surga. Jangan sedih ya nak, kamu tidak sendiri, Allah selalu bersamamu. Ibu sudah memaafkan semua salahmu dan berusaha ridho kepadamu. Ibu yakin Azam bisa menjadi orang sukses di dunia dan di akhirat. Pesan terakhir dari ibu, siapapun yang kelak berbaik hati mengasuhmu, bersyukurlah nak. Bersyukur dengan mematuhinya, anggaplah seperti orang tuamu sendiri. Banggakan dan sayangi mereka seperti kamu menyayangi bapak ibumu sendiri. Semoga kita berkumpul kembali di surganya ya nak. Amin. Terima kasih sudah memaafkanku, Bu. Bismillah, Azam akan berusaha mewujudkan impianmu. Doakan aku selalu. Singkat cerita, Azam menjadi anak yang gigih belajar, rajin ibadah dan semangat menghafal Al-Quran. Hingga akhirnya ia lulus dan berhasil masuk pondok pesantren sebagaimana keinginan ibunya. Semakin hari tekadnya semakin kuat untuk menyelesaikan hafalannya. Bahkan ia rela menghabiskan waktunya di pondok pesantren untuk mewujudkan impiannya menjadi hafidz Quran. Untuk melafalkan 30 juz pun dihatamkan. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari demi untuk membangun negeri. Ketika sendiri duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri duduk atau berdiri, mari murojaah sampai mati. Ikhlaskanlah di dalam hati, murojaah setiap hari, untuk menggapai ridha ilahi. 3 tahun telah dilalui Azam dengan kegigihan dan penuh perjuangan. Puncaknya, saat akhir sanah, MC membacakan penerima penghargaan lulusan terbaik. Lulusan terbaik dengan kategori hafal Al-Quran 30 juz, nilai akademik terbaik dan berakhlakul karimah diberikan kepada Ahwas Azam Syahrul. Karena prestasinya, Azam dimudahkan bisa kuliah di jurusan kedokteran dengan jalur beasiswa. Manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh ia akan berhasil. Hadirin yang berbahagia, demikianlah operet dari siswa-siswi SDIT Permata Mulia Angkatan ke-9.
anak-anak pergi ke sekolah, belajar menulis huruf Latin. Kalau dari kami ada salah, mohon dimaafkan lahir dan batin. Sampai jumpa di operet selanjutnya.